Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisa kebutuhan kami dari aplikasi Nusantara Go. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ul Azmi. Kemudian ada teman saya, Muhammad Yusrian Syah, Muhammad Iqbal Maulana, dan Muhammad Rizki Azlan Makadau. Kemudian di pendahuluan. Jadi kita semua tahu bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan budaya dan alam yang luar biasa. Namun semakin terlupakan oleh generasi muda yang lebih tertarik pada game online luar negeri. Upaya pelestarian yang ada cenderung formal dan kurang menarik, sehingga partisipasi masyarakat masih rendah. Padahal warisan budaya dan alam adalah identitas bangsa yang harus dijaga. Karena itu dibutuhkan pendekatan modern yang lebih interaktif dan menyenangkan, di mana Nusantara Go hadir sebagai solusi berupa aplikasi game edukatif yang mengajak pengguna untuk menjelajah, mengenal, dan melestarikan budaya. Kemudian latar belakang aplikasi ini sendiri yaitu generasi muda semakin kurang berminat pada budaya dan kekayaan alam Indonesia karena pengaruh globalisasi dan budaya digital. Mereka lebih tertarik pada game, hiburan luar negeri, dan tren modern, sehingga hal itu dianggap tidak menarik dan kurang relevan. Kemudian permasalahan. Jadi gaya hidup digital itu membuat media edukasi budaya tradisional terasa kurang menarik bagi Gen Z dan Alpha. Yang dimana minimnya platform belajar budaya yang interaktif menyebabkan rendahnya minat terhadap budaya lokal. Padahal kita tahu bahwasanya teknologi seharusnya bisa memberi peluang besar lewat aplikasi mobile dan platform online. Namun inovasi yang menggabungkan teknologi modern dengan pelestarian budaya masih sangat terbatas. Kemudian tujuan proyek aplikasi kami itu sendiri yaitu adalah sebagai inovasi digital yang berbasis gamifikasi budaya dan alam Indonesia, yang dimana dia meningkatkan minat generasi muda melalui permainan berbasis lokasi, pengumpulan objek budaya, mini game, misi komunitas, dan aksi pelestarian berbasis GPS, di mana dia menghadirkan pengalaman belajar budaya yang seru, interaktif, dan mudah diakses. Kemudian pendekatan penelitian, kami menggunakan 2 metode. Yang pertama ada secondary research dan primary research, di mana dengan tujuan untuk memastikan aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan, menarik, dan relevan bagi generasi muda. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi metode yang pertama ada primary research, yaitu dilakukan melalui wawancara, survei, dan observasi. Target responden ada 4, yaitu mahasiswa, orang tua, siswa SMA, dan gamer. Jadi tujuannya untuk memahami kebutuhan dan motivasi pengguna. Lalu untuk mengetahui kendala dalam mempelajari budaya di era digital. Selanjutnya yang kedua ada secondary research, yaitu menganalisis jurnal, artikel, literatur akademik, laporan penelitian, dan aplikasi yang sejenis, yang mana tujuannya itu untuk menemukan insight, teori pendukung, dan tren gamifaksi budaya. Selanjutnya mengidentifikasi peluang inovasi dalam edukasi budaya berbasis digital. Selanjutnya temuan, yaitu yang pertama, minat generasi muda terhadap budaya menurun karena dominasi game dan hiburan digital. Budaya dianggap menarik tetapi penyajiannya kurang relevan bagi anak muda. Konsep Nusantara Go mendapat respons positif, terutama fitur eksplorasi GPS. Ada mini game diminati karena kemungkinan belajar budaya dari rumah. Kuis budaya dinilai bermanfaat untuk menambah wawasan secara menyenangkan. Orang tua menekan pentingnya konten aman, edukatif, dan fitur misi nyata. Tantangannya ada keamanan saat bermain di luar, potensi penggunaan HP berlebihan, aplikasi berat, atau boros baterai. Usulan tambahannya budaya lokal, misalnya Aceh, dan fitur mode istirahat. Responden berharap aplikasi menjadi media belajar budaya yang modern dan menyenangkan. Semua narasumber sepakat gamifaksi memiliki potensi besar meningkatkan minat budaya.
Selanjutnya ada literatur review, media pembelajaran budaya yang interaktif dan sesuai gaya digital generasi muda. Fitur eksplorasi berbasis GPS untuk budaya, lokasi budaya, museum, dan situs bersejarah. Minigame edukatif yang bisa dimainkan dari rumah, kuis budaya, konten budaya yang aman, akurat, dan ramah. Ada misi aktivitas nyata. Selanjutnya ada sistem keamanan GPS, penambahan budaya lokal dari berbagai daerah, mode tambahan seperti mode istirahat dan mode multiplayer. Aplikasinya ringan, tidak boros baterai, dan mudah diakses semua pengguna. Penjelasan umum VPC. VPC itu digunakan untuk memetakan hubungan antara pengguna dan nilai yang mereka dapatkan saat mengenal budaya lokal. Terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama customer profile, yaitu aktivitas, kebutuhan, tantangan, dan harapan pengguna. Yang kedua ada value map, yaitu cara atau media yang saat ini digunakan pengguna untuk memenuhi kebutuhan. Jadi VPC mahasiswa tuh kurang lebih seperti ini. Ada product service, ada pen relievers, game creators, dan lainnya. Selanjutnya untuk VPC gamer kurang lebih sama juga. Ada product service, pen relievers, game creator, dan lainnya juga. Selanjutnya ini kurang lebih sama. Ini juga. Untuk penjelasan umum BMC. Jadi BMC itu Business Model Canvas, atau BMC yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat belajar dan melestarikan budaya secara tradisional sebelum adanya teknologi digital. BMC ini menunjukkan peran, aktivitas, dan hambatan yang dialami mahasiswa, siswa, gamer, dan orang tua ketika mengenal budaya melalui kegiatan sekolah, kunjungan langsung, buku, tontonan, dan interaksi sosial. Jadi kalau secara umum proses pelestarian budaya masih berjalan, namun masih terbatas karena belum adanya media pembelajaran yang menarik dan modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, presentasi saya ambil alih. Bisa kita lihat untuk BMC mahasiswa sendiri seperti yang ada pada PPT ini, dia tuh ada key partners, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channel, dan customer segment. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada BMC Gamer. Dia tuh sama juga seperti BMC yang sebelumnya. Bisa kita lihat seperti pada PPT ini. Lanjut. Ini juga sama seperti sebelumnya, seperti BMC Gamer dan BMC mahasiswa. Dan BMC orang tua juga sama seperti BMC yang sebelumnya. Nah, untuk tantangan digitalisasi pendidikan itu sendiri, dia tuh ada 3 jenis. Yang pertama tuh adalah kesenjangan akses internet, yang kedua kurangnya literasi digital, dan yang ketiga adalah ketergantungan pada teknologi. Nah, di mana tidak semua di daerah itu memiliki infrastruktur digital yang memadai. Selain itu, literasi digital juga menjadi tantangannya sebuah tantangan yang besar. Lanjut. Nah, jadi bagaimana sih solusi tantangan untuk digitalisasi ini? Nah, jadi solusinya sendiri adalah
kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat yang dimana sangat untuk mengatasi hambatan dalam digitalisasi pendidikan. Nah, kemudian bagaimana sih masa depan pendidikan digital itu? Pendidikan itu akan terus berkembang dengan dukungan teknologi dan selain itu juga kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan digital yang akan menjadi sebuah hal yang umum. Uh, ja- jadi sekian dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.